Just Talk, selamat sore. Gue balik lagi, gue mau bahas berapa ada match, ada rumors, ada update, transfer, dan lain-lain. Weekend ini nggak ada Liga di Inggris, tapi di Serie A dan La Liga ada. Ntar subuh Madrid main, besok Barca main, ATM juga. ATM Senin dini hari kalau nggak salah. Terus Serie A, ntar malam gue nonton Milan Atalanta, lihat perkembangan Milan, apakah Milan bisa konsisten. Terus apalagi ya? Ya sebenarnya itu aja untuk weekend ini. Nggak begitu banyak, tapi ada beberapa berita yang layak gue share. Terus kita mulai dari klub besar yaitu PSG, Real Madrid, dan Barcelona. Tiga-tiga kesulitan dana. Real Madrid sudah, PSG sudah melaporkan bahwa mereka income-nya drop 60%. Bahkan ketiga klub ini nyaris nggak dapat income yang berarti. Artinya PSG kemungkinan besar harus jual pemain, sementara Leonardo ingin mempertahankan Mbappe dan Neymar. Nah, siapa yang datang? Apakah Messi datang? Kita nggak tahu. Tapi kalau Messi datang kan gratis, jadi minimal cuman bayar gaji itu tiap bulan kan bisa dicicil. Itu masih masih make sense lah. Barcelona mau datengin pemain baru ya, ini juga harus hukuman dan teman-temannya harus pinter. Karena kalau mau musim depan ya Depay sama Wijnaldum datang for free gratis, itu udah lumayan banget tuh. Cuman kalau siapa namanya Laporta yang jadi presiden, dia ingin mendatangkan Haaland, oke? Okay? Nah, Madrid sama kasusnya. Madrid mau datengin Mbappe sama Haaland, kemungkinan besar forget it. Bahkan Kamavinga, pemain mudanya Stotrend, kemungkinan besar nggak datang juga. Masih tanda tanya lah. Yang datang itu hanya Alaba karena sekali lagi gratis. Jadi kemungkinan besar sih banyak pemain yang pindah, terutama yang kontraknya sudah habis atau tinggal setahun dijual dengan murah, itu masih make sense. Tapi bener-bener pemain kayak Sancho yang harganya nggak masuk akal 120 itu pak, itu nggak bakalan datang. Oke, okay? By the way, kemarin gue nonton Dortmund di kalah 4-2, itu parah banget. Gue khusus perhatikan Sancho. Haaland cetak 2 gol. Kalau Haaland harganya 125, untuk gue sih masih make sense. Padahal dia cuma 85. Sancho 125 dari mana itu gue nggak habis pikir sama sekali. This guy nggak lebih dari 30 juta. Serius. Terus Jude Bellingham juga dibilang ya karena mereka masih muda, masih berkembang lah. Tapi dibilang harga mahal atau apa, masih jauh. Oke. Okay? Terus kita bahas sedikit soal transfer. Transfer Milan datangkan Tomori. Nah, gue nonton Tomori beberapa kali. Defense-nya Chelsea itu nggak begitu bagus kalau gue bilang ya. Silva bagus tapi nggak punya speed, udah umur lah. Jadi agak lambat semua. Terus apa namanya? Rudiger jelek. Crossingnya jelek banget. Zuma masih paling mending. Nah, Tomori ini center back yang paling buruk di Chelsea. Berapa kali gue nonton dia, 23 tahun nggak muda-muda amat, akhirnya ke AC Milan. Nah ini gue nggak habis pikir kenapa ke AC Milan. Karena di loan dan ada buying option. Tapi Milan kalau punya Romagnoli sama Kjaer, ya ini Tomori masih jauh levelnya lah. Justru gue bilang daripada lu datengin pemain kayak begini, kenapa lu nggak kasih kesempatan kepada pemain muda yang ada di akademinya? Karena Tomori ini asli nggak banget. Tapi ya sudahlah. Arsenal datangkan mendadak tanpa ada gosip bla bla bla, datangkan Matt Ryan sebagai kedua, jadi kelinci Islandia itu turun ke jadi kiper ketiga. Kalau bisa sih kiper ke-28 karena ini pemain Islandia ini asli nggak bisa apa-apa. Mendadak. Tapi yang bagus ya siapa namanya si
Odegaard datang. Odegaard ini pemain bagus. Gue sering nonton dia waktu main di Sociedad. Bahkan di awal-awal musim dia sudah dapat kesempatan bermain. Tapi somehow nggak begitu cocok dengan timnya Zidane ini. Jadi kalau dia minta di loan sih make sense. Apakah Odegaard ini cocok di Arsenal? Sebenarnya gaya mainnya itu nggak jauh beda dengan Smith Rowe. Mungkin dia lebih sedikit skillful, tapi dia bisa dari wing, dia bisa main di tengah. Cuman sayangnya ini cuman simple loan. Kalau loan doang kayak Ceballos musim depan balik lagi, kalau gue sih, gue harap sih, walaupun nggak ada buying option, gue harap dia senang main di apa Arsenal, main bagus, cocok, dan dia minta untuk dijual. Itu bisa salah satu option kalau pemain udah nggak mau main untuk klubnya susah juga. Gue harap sih itu. Karena kalau seandainya dia bisa langsung adaptasi, ini plus point banget Odegaard di Arsenal. Tapi memang butuh ya dua tiga minggu latihan dulu lah kasar begitu. Mungkin awal-awal dikasih kesempatan untuk bermain 15 menit ngelihat Sikon apakah dia bisa membantu atau tidak. Oke. Nah, satu lagi berita lucu nih. Liverpool merasa bukan Liverpool, Jurgen Klopp mengatakan bahwa dia tidak butuh transfer dan transfer bukan sebuah apa namanya solusi untuk performa mereka yang sangat buruk. Kalau nggak butuh transfer, apa solusinya? Lu tidak bisa salahkan salah Mane, Firmino. Mereka kerja keras, mereka bertahun-tahun sudah memberikan kontribusi bahwa musim ini agak ngedrop, it happens. Mereka juga manusia gitu loh. Nggak bisa lo apa namanya tiap match berharap bahwa tiga pemain ini tampilnya luar biasa. Kalau gue bilang sih, ya, bisa aja. Intinya kan adalah cetak gol itu doang. Kalau tiga-tiga mendadak bisa cetak gol, sebenarnya mainnya nggak buruk-buruk amat, hanya wingbacknya. Jadi kalau dua wingback sama tiga pemain, lima pemain ini kembali ke performanya, itu sudah mantap. Tengahnya kan mereka nggak main pakai playmaker, jadi tengahnya oke lah, cukup solid dengan adanya Thiago. Kalau nggak transfer ya, kalau gue sebagai fans Liverpool ya ngarap aja semua everything will be alright. Douglas Costa dari Juve ke Munchen gue nggak paham. Padahal di Juve udah dapat kesempatan cukup bagus lah. Di Munchen nggak dipakai sama sekali. Nah sekarang mau diincar siapa? Wolves. Nggak ngerti juga. Wolves lagi keteteran sih, tapi emang butuh pemain ya mungkin dia cocok di Wolves. Erikson diincar sama Leicester, tapi gajinya terlalu besar. Ternyata Erikson gede juga gajinya. Itu 300.000 per bulan nih. By the way, gue salah satu penonton Just Talk itu kirim di DM gaji-gajian pemain Liverpool. Pemain Liverpool itu kecil-kecil loh. Alisson kalau nggak salah cuma 80.000. Salah 200.000. Pantesan Wijnaldum mau cabut. Karena pasti dia gratis dan di Barca pasti dapatnya jauh lebih besar. Tapi hebat juga Liverpool bisa nekan gaji sekecil itu dengan dan perform juga. Alisson 80 nggak habis pikir gue. Alisson itu minimal harusnya 300.000 itu. Tapi anyway, ya dengan pandemi kayak sekarang gue rasa Erikson nggak akan kemana-mana. Kalau dia nggak mau turunin gajinya. Milik pindah ke Marseille nggak begitu penting. Kita lihat lagi. Oh ya, masih Wolves, William Jose pengen ke Wolves, pengen pindah karena dia dicadangin di Sociedad. Dan Raul Jimenez kita tahu masih cedera, cukup lama mungkin. Jadi mereka incar William Jose, strikernya di Sociedad yang sekarang sering jadi cadangan karena Alexander Isak yang menjadi pemain inti. Kita lihat lagi, ini nggak penting, Tomori udah kita bahas. Kita pindah Berghuis, nggak penting. MU ngincer Declan Rice.
Inggris itu emang sarap ya harga-harganya. Declan Rice itu diminta 100 juta sama West Ham kalau MU mau ambil Declan Rice. Aduh, ampun-ampunan dah. Ntar ujungnya kayak drink water, lihat aja loh. Oh ya, Danny Ings dapat tawaran dari Jose Mourinho dari Spurs. Jadi Danny Ings juga pengen pindah karena dia pengen main Champions League. Ini ngarep juga kalau gue bilang sih jangan pindah karena Spurs nggak akan main Champions League. Jadi kalau lu pindah ntar kena PHP aja loh. Promes, Lingard kita udah bahas kalau nggak salah sebelumnya. Ya udah itu aja dulu sementara, kita lihat besok apa videonya, saling update aja. Oke? Thanks for watching.